Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim nabiyina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du. Bapak-bapak dan saudara sekalian, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita Bapak Ustaz dan Pak Jiri Al-Hafid yang sama-sama kita hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam ini saya dan kita semua dapat berkumpul bersama-sama di Masjid Al-Ikhlas dalam rangka melaksanakan sholat maghrib. Alhamdulillah sudah kita laksanakan. Semoga sholat maghrib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan dengan pengajian dan pengkajian. Yang pada malam ini kita masih membahas surat Al-Muddatsir. Pembahasan kita di halaman 294 ayat 8 dan seterusnya. Tapi saya baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir fa idza nukira fin naqur fadzalika yawma idzi yawmun asir 'alal kafirina ghairu yasir. Zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida summa yatma'u an azid kalla innahu kana li ayatina 'anida sa'urhiquhu sa'uda. Sadaqallahu azim. Jadi di halaman 294. Faiza nukira fin naqur, maka apabila ditiup sangkakala. Ini mau hari kiamat yang pertama ataupun tiupan yang kedua. Tiupan yang pertama dunia, tiupan yang kedua setelah kita mati ditiup lagi, bangkit kembali. Fadzalika yauma idzi yaumun asir. Maka waktu itu adalah waktu datangnya yang sangat sulit. Waktu datangnya hari yang sangat sulit pada hari itu. Untuk siapa yang sulit itu pada hari itu? Pada hari kiamat, baik hari kiamat yang pertama, hari kiamat yang kedua, sulit bagi siapa? Atau untuk siapa? Alal kafirina ghairu yasir, yaitu bagi orang-orang kafir lagi tidak mudah. Jadi untuk orang-orang kafir. Bapak-bapak, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian di halaman berikutnya ini ada kata-kata an-nakur atau nakur. Nakur itu sangkakala. Jadi nakur itu adalah trompet atau sangkakala. Kemudian bentuk trompet ini, bentuk sangkakala yang akan ditiup oleh malaikat Israfil, menurut Mujahid adalah bentuknya seperti tanduk. Seperti tanduk bentuknya itu. Wah, besar sekali tanduknya, wallahu alam. Seperti tanduk bentuknya. Kalau besarnya nggak tahu, wallahu alam. Di dalam tafsir Ibnu Katsir juga di dalam tafsir Al-Marughi syabbaha lil qarni. Jadi serupa dengan tanduk. Jadi faizanukira fin nakur, jadi apabila sangkakala ditiup, yang ditiup berarti sekali lagi tadi karena ada 2 kali tiupan. Tiupan yang pertama dunia hancur, manusia makhluk mati semua kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Hari kiamat. Ya, hari kiamat yang kedua itu hari kiamat yang pertama itu dunia. Yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, misalnya di dalam surat Al-Hajj ayat pertama dan ayat kedua. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Wahai manusia, kata Allah, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah sesuatu kejadian yang sangat besar, yang sangat dahsyat. Kedahsyatan hari kiamat yang pertama, yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadau kullu zati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin azaballahi syadid. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu, maka lalailah semua wanita yang menyusui. Jadi wanita yang menyusui itu lalai sama anak-anaknya. Mereka meninggalkan anak-anaknya. Padahal seorang ibu begitu sayang dengan anaknya, apalagi anak bayi. Tapi ketika datangnya kegoncangan hari kiamat, ditinggalkan. Demikian juga yang sedang hamil, belum waktunya hamil, maka berguguran atau keguguran. Kemudian kalian kalau menyaksikan manusia kayak orang yang mabok, watarana sesukar, engkau lihat manusia mabok, wa ma'hum bisukar, tapi mereka tidak mabok. Kelihatannya mabok, sebetulnya mereka tidak mabok. Walakinna, akan tetapi azab Allah syadid. Siksa Allah begitu dahsyat, begitu besar. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari kiamat yang pertama itu terjadi seperti itu. Ya. Kemudian kalau hari kiamat yang kedua, begitu manusia sudah ada di alam kubur atau di alam barzah, ditiup lagi sangkakala oleh Allah, oleh malaikat Israfil. Maka tiba-tiba qiyamu yang zurun, kita semuanya bangkit dari alam kubur kita untuk menghadap Rabbul Jalali, untuk menghadap Sang Pencipta, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi bagi orang-orang kafir sangat sulit hari itu. Ya, bagi orang kafir sangat sulit. Ya, begitu sulit, dahsyat, menakutkan bagi orang-orang yang kafir. Karena di dalam Al-Quran juga di dalam surat Abasa wa Tawalla, akhir surat Abasa wa Tawalla, wa wujuhu yawma izin 'alaiha ghabara, dan banyak muka-muka pada hari itu penuh dengan debu. Ini kiasan debu, ini kotoran, kotor mukanya. Walaupun ketika di dunia kasep, ganteng, cantik, gelis, tapi ketika dia dibangkitkan maka mukanya kotor, menjijikan.
Tarhaqu qatara, diliputi dengan kehinaan. Siapa mereka ini? Ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka adalah orang-orang kafir dan orang-orang yang berbuat dosa. Jadi udah jelas. Ini nanti ketika dibangkitkan kubur, kita semua manusia itu ada terbagi dua. Ada manusia yang bersinar, bercahaya, cahaya iman, cahaya sholat, cahaya kebaikan. Karena dia beriman kepada Allah, dimuliakan oleh Allah. Yang kedua adalah karena dia kafir, berbuat dosa, maka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Faizan Kirofin Nakur, ditiup sangkakala oleh Allah pada hari itu, kemudian bangkit manusia semuanya. Kemudian ada sebuah hadis, intinya Rasulullah SAW ketika membaca ayat ini, atau para sahabat atau para ulama yang ngerti tentang ayat ini, maka mereka akan nangis ketakutan. Makanya Rasulullah hidupnya merasa tidak senang. Kenapa tidak senang? Di sini disebutkan Rasulullah bersabda, "Kaifa al-ummu wa sahibul qarni qadil taqamal qarna wa hanna jabhatahu yantajiru mata yu'maru fayantahu." Kata Rasulullah atau sabda Rasulullah, bagaimana aku bisa hidup senang, bisa hidup tentram, sedangkan malaikat Israfil telah mengelumkan, ngelum ini ngelomoh gitu, begini. Jadi sekarang itu malaikat Israfil itu sudah begini, sambil mengenyitkan jidatnya gitu, udah mau itu aja sekarang itu. Jadi wahana jabhatahu, dan mengenyitkan dahinya untuk apa? Yantaziru, menunggu, mata yumaru, kapan diperintahkan payun bahu untuk ditiup sangkakala itu. Jadi udah siap Pak sekarang. Makanya Rasulullah merasa tidak senang, bukan tidak senang, tidak setuju. Jadi tidak tenang jiwanya, takut, ketakutan Rasulullah. Para sahabat juga demikian. Sehingga para sahabat, karena Rasulullah menjelaskan begitu dahsyatnya, begitu takutnya, karena malaikat Israfil sudah menempelkan trompetnya di bibirnya dan menginyitkan, tinggal nunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah yang kau anjurkan, apakah yang harus kami lakukan?" Nah, begitu para sahabat, apa yang kau anjurkan kepada kami untuk melakukannya? Apa yang harus dikerjakan hari ini? Begitu. Salah. Di antaranya Rasulullah bersabda, ini doa, ada doanya. Qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil. 'Alallahi tawakkalna. Ini 14 abad yang lalu sudah memerintahkan Rasulullah kepada para sahabat, qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Dia adalah sebaik-baik pelindung, dan hanya kepadanya kami bertawakal. Nah, ini 14 abad yang lalu para sahabat sudah ketakutan. Begitu juga para ulama. Ya, kalau kita lihat imam-imam di Mekah, ya, kalau kita menyaksikan sholat tarawih, atau mungkin kita ketika di Mekah berhaji atau berumroh, mereka kadang-kadang ada yang menangis. Jadi ketika melewati ayat-ayat azab, karena mereka mengerti akan makna dan artinya, mereka menangis. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW, para sahabat dari Abdullah bin Abbas mengatakan, Rasulullah kalau membaca Al-Quran kadang-kadang suka tersenyum, tapi kadang-kadang menangis. Kalau tersenyum, karena ada kabar gembira dari Allah. Ada kabar gembira dari Allah di dalam Al-Quran itu, bagi orang-orang yang beriman, atau bagi orang-orang yang beriman, ya, kemudian dia melakukan perbuatan dosa, tapi di akhir hayatnya dia bertaubat, maka akan dihapuskan kesalahan-kesalahannya, bahkan dimasukkan ke dalam surganya. Rasulullah tersenyum. Tapi kadang-kadang Rasulullah menangis karena mendengar, membaca ayat-ayat azab yang mengerikan, termasuk ini. Makanya di sini, fadzalika yauma idzi yaumun asir.
Maka waktu itu adalah waktu datangnya hari yang sangat sulit. Itu untuk orang-orang alal kafirina ghairu yasir. Bagi orang-orang kafir lagi tidak mudah. Tadi ya, yang bukan muslim gitu ya. Termasuk juga orang-orang mukmin tapi yang durhaka. Orang-orang mukmin yang zalim ya, itu juga akan sulit kan gitu ya, akan sulit. Sehingga ada beberapa hadis, tapi di sini nggak ada Pak. Cuman saya ada beberapa catatan. Rasulullah pernah bersabda. Jadi kedahsyatan hari kiamat itu luar biasa Pak. Baik kiamat yang ketika di dunia ini alam semesta hancur, ataupun ketika kita dibangkitkan kembali, dikumpulkan di alam mahsyar, itu begitu dahsyat, menakutkan, mencekam. Makanya kan di dalam surat Al-Ghasyiyah, wujuhu yawma izin khashi'ah. Banyak muka-muka yang tadinya ketika di dunia dia sombong gitu. Sombong, zalim, merasa kuat, nanti akan tertunduk di hadapan Allah. Tunduk di hadapan Allah, dia takut dengan Allah. Ketika di dunia boro-boro sholat karena mereka orang kafir, menentang Allah, menentang Rasulullah, membunuh dan lain sebagainya, tapi nanti mereka akan tunduk, takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini berlaku, takutnya itu bukan berlaku untuk orang kafir aja, untuk semua manusia. Takut. Tapi nanti ada orang yang ditolong oleh Allah pada hari kiamat. Siapa mereka yang ditolong? Ada orang muslim, Islam, mukmin yang ditolong. Muslim dan mukmin yang bagaimana yang ditolong oleh Allah pada hari kiamat? Allah diantaranya Rasulullah bersabda di dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, dan diantaranya kata Rasulullah, sab'atun yujillihumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Jadi sab'atun ada 7 golongan manusia. Yujillihumullah akan ditolong oleh Allah, akan dinaungi oleh Allah. Fi zillihi dengan naungannya yauma la zilla, pada hari itu, pada hari kiamat tidak ada pertolongan illa zilluh, kecuali pertolongan Allah. Yang pertama yang akan ditolong adalah al-imamul adil. Imam yang adil, pemimpin yang adil. Suami pemimpin untuk istri dan anaknya. Kalau adil, wah ini ada Pak RT, Pak RW, terus ya, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Presiden. Kalau adil, dia akan ditolong oleh Allah. Tapi kalau tidak adil, dipanggang oleh Allah nanti. Luar biasa ya. Jadi al-imamul adil. Kemudian yang kedua, tidak perlu diperjelas, tapi intinya poin-poinnya aja. Wasyabun nasyafi ibadati rabbih. Apakah kita termasuk dulu? Wasyabun, seorang pemuda. Wah, kita dulu pernah jadi muda. Nasya'a, dia semangat fi ibadati rabbi, dalam beribadah kepada Allah. Nah, kita introspeksi sekarang. Apakah kita dulu waktu muda semangat ibadah kita kepada Allah? Ya kalau enggak, ya sekarang bertobat. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang akan ditolong oleh Allah pada hari kiamat, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya mu'allaq, itu selalu ingatlah, mu'alak itu cinta kepada masjid. Nah, ini. Nah, jadi alhamdulillah kita sudah cinta masjid, buktinya kita ada di masjid. Jadi orang-orang yang memamurkan masjid, termasuk orang pengurus masjid, ketua masjid, yang membangun masjid, yang meramaikan masjid, itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Yang tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Kemudian yang keempat, warajulani, ada 2 orang hamba Allah, tahaba, dia sangat saling menyayangi, saling mencintai, saling menghormati billah, karena Allah. Nah ini, jadi bahkan ijtama alai, dia berkumpul karena Allah, wa tafarraqu alai, dan berpisah pun karena Allah. Mudah-mudahan kita juga termasuk. Jadi bersatu. Walaupun kita banyak punya pendapat, tapi punya pendapat beda pendapat, tapi bukan berarti kita harus berpisah, tidak. Tetap kita bersatu. Ya, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, gitu ya. Itu yang kedua. Yang keempat, yang kelima,
Nah ini apa juga? Nah ini kalau zaman sekarang nih. Rajulun, seorang laki-laki, talabatu imra'atun, diajak oleh seorang wanita. Ada seorang laki-laki masih muda ya, diajak oleh seorang wanita yang zata mansabin, punya kedudukan yang tinggi, wajamalin, dan wanita itu cantik. Untuk apa diajak? Untuk berbuat dosa, berbuat mesum. Maka laki-laki itu karena dia beriman kepada Allah, maka dia berkata, faqala, ini sesungguhnya aku akhafullaha rabbal alamin, aku takut kepada Allah. Kira-kira ada nggak kalau laki-laki yang muda sekarang, apalagi serba kekurangan, diajak oleh seorang wanita yang cantik, punya kedudukan, yang hartanya banyak, untuk kira-kira kayaknya ya mau kelihatannya gitu kan ya. Malah dicari-cari begitu. Tapi kalau ini enggak. Inni akhafullaha rabbal alamin. Aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Itu yang jadi ini hari kiamat yang akan ditolong. Jadi seseorang yang diajak berbuat dosa, atau sekarang mungkin dibalik. Ada pertanyaan, bagaimana kalau wanita diajak oleh laki-laki? Sama. Ada seorang wanita yang miskin, mohon maaf, yang gadis, kemudian diajak oleh seorang laki-laki untuk itu juga menolak juga, sama. Kemudian yang keenam yang akan ditolong oleh Allah, wa rajulun tasaddaqa wa ahfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah, yang berinfak dan merahasiakan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Wah, ini ikhlas. Sedekahnya ikhlas. Makanya ada kadang-kadang hamba Allah, sedekah jangan tulis hamba Allah aja, ya nggak apa-apa lah. Nah, yang penting sedekah. Ada yang hamba Allah. Ya jadi masalah. Tapi juga kalau terang-terangan boleh juga terang-terangan juga. Nggak jadi masalah. Kemudian yang terakhir yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, wa rajulun zakarallahu khalian fafadat ainahu. Seseorang yang berzikir sendirian. Zakarallah, berzikir. Berzikir itu bisa sholat di malam hari, akimis sholat al-zikri. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Sholat tahajud di malam hari, membaca Al-Quran, membaca buku-buku agama. Khalian, sendirian. Fafadat ainahu, ketika dia berzikir, ketika dia sholat, ketika dia membaca Al-Quran, ketika dia beristighfar, menangis. Orang-orang seperti ini juga akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah akan nyata, akan dialami oleh semua manusia, bahwa kita akan bertemu dengan hari, baik hari terutama kalau hari kiamat di dunia mungkin kita enggak ya, tapi mungkin yang di akhirat barangkali. Yang di akhirat, bukan barangkali, di akhirat pasti kita ketika mati nanti kita akan ditiup lagi sangkala yang kedua oleh Israfil, kemudian kita bangkit, kemudian hari itu juga hari yang sangat sulit, hari yang sangat susah, hari yang sangat menegangkan. Tapi bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang beramal, yang tadinya memakmurkan masjid, bagi orang-orang yang adil, imam yang adil, bagi orang-orang yang berzikir dan lain sebagainya, maka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada sebuah kisah. Ada diriwayatkan, ada namanya qadi. Qadi itu mufti, penentu hukum, yang MUI lah kalau di sini sekarang, menteri majelis ulama. Ini seorang mufti di Basra, di Irak. Dia menjadi imam salat subuh dalam riwayat lain, salat subuh, lalu membaca ayat ini, Pak. Karena dia ngerti. Misalnya, faiza nukira fin naqur fadzalika yauma idzi yaumun asir 'alal kafirina ghairu yasir. Tiba-tiba ia merintih, sekali rintihan lalu terjungkal dalam keadaan tidak bernyawa lagi, meninggal. Nah, ini karena dia takut. Ada. Ini dalam satu riwayat seperti itu. Jadi seorang imam, seorang qadi, seorang ulama besar di Irak atau di Basra, dia membaca surat Al-Mudaththir
sampai membaca ayat ini, maka tiba-tiba dia merintih, satu kali rintihan, kemudian dia jatuh, kemudian dia meninggal. Luar biasa. Semoga Allah merahmati beliau. Bapak-bapak dan saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemudian ayat berikutnya, ayat 11 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda, al-ayat dan seterusnya lah. Dibuka di halaman berikutnya. Sampai ayat di sini, lawahatul lil bashar 'alaiha tis'ata asyar. Jadi ini untuk orang-orang kafir, ya. Orang-orang yang menentang Allah, menentang Rasulullah, menentang Al-Quran. Di sini di bawahnya saja dulu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tadi, ya, di antaranya, biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang-orang yang aku telah menciptakannya sendirian. Ini orang-orang jahat. Jadi Allah di sini mengancam orang-orang jahat, mengancam orang-orang yang zalim itu, yang telah diberi banyak nikmat dunia oleh Allah. Jadi orang-orang yang melawan sama Allah, termasuk Fir'aun, Haman, Kan'an dan lain sebagainya, itu kan orang-orang kaya semua, tapi mereka melawan sama Allah, gitu ya. Itu diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau mungkin orang-orang yang zalim saat ini, padahal mereka sudah diberikan nikmat duniawi oleh Allah, diberikan kekuasaan, diberikan jabatan, harta, diberikan keturunan dan lain sebagainya, gitu kan? Itu satu nikmat dari Allah. Tapi mereka tetap aja menolak kebenaran, menolak dakwah Rasulullah, menolak apa yang dibawa oleh Rasulullah, bahkan menolak Al-Quran. Bahkan Al-Quran mengatakan bukan kalam Allah, tetapi Al-Quran cerita orang-orang yang dulu. Begitu, ya. Khurafat. Jadi menganggap Al-Quran sebagai perkataan manusia. Jadi bukan firman Allah, ya. Tetapi Al-Quran adalah perkataan manusia, kata orang-orang yang jahat tadi. Padahal mereka sudah diberikan kekuasaan oleh Allah, diberikan nikmat, diberikan harta, jabatan, anak, istri, dan lain sebagainya. Tapi tetap masih jahat. Mestinya dia berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah, karena tadi diberikan nikmat, apalagi umurnya panjang. Ya. Tapi ini enggak. Sehingga Allah mengancam, zarni wa man khalaqtu wahida. Bahasanya begitu. Ya Muhammad, udah kalau begitu kamu mundur. Begitu bahasa Allah, kata Allah lah. Biarkan saja Muhammad. Engkau tidak usah sedih, engkau tidak usah merasa kecewa karena mereka tidak beriman. Biarkan saja. Itu bukan urusan engkau, tapi urusan aku, kata Allah. Engkau sudah menyampaikan dengan jelas. Wa ma'alaina illal balagul mubin. Engkau telah tabligh dengan tabligh yang jelas. Tapi mereka tetap tidak beriman. Oleh karena itu kata Allah, ini urusan aku, kata Allah. Zarni wa man khalaqtu wahida, biarkan aku yang bertindak. Begitu Allah berfirman. Aku yang bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendirian. Jadi Allah telah menciptakan orang-orang kaya di zaman dulu, tapi jahat, menciptakan Fir'aun, Haman, Korun, Sa'labah sendirian, tidak ada pembantu. Allah ketika menciptakan makhluk yang lain pun tidak ada pembantu. Allah yang menciptakan sendirian. Tapi kenapa mereka tidak bersyukur? Padahal Allah telah memberikan panjang umur, sehat. Kenapa tidak dipakai di jalan Allah? Diberikan harta. Kenapa pelit? Walaupun sifat manusia ada di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'arij. Innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan keluh kesah dan kikir. Mana buktinya? Idza masahu syarru jazua. Apabila dia mendapatkan ketidaksenangan, mendapatkan ujian, ada yang meninggal, dikurangi hartanya, dia keluh kesah, tidak sabar. Ketika sakit dia keluh kesah, tidak sabar.
Wa iza masahul khairu manua. Dan ketika diberi nikmat oleh Allah, nikmat apa saja, jabatan, panjang umur, sehat, harta, punya anak dan sebagainya, manua, pelit, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam ayat ini illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Ini kita alhamdulillah sudah sholat. Insya Allah kalau orang sudah sholat tidak kikir, sabar ketika mendapatkan ujian karena udah sholat. Bersyukur ketika mendapatkan nikmat karena juga udah sholat. Sholat yang bagaimana? Alladzina hum ala sholatihim daimun, yang terus menerus sholatnya. Nah ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah kemudian yang dimaksud wallahu alam, biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakan sendirian. Ini dibaliknya Pak, di halaman berikutnya. Yakni manusia itu keluar dari perut ibunya dalam keadaan sendirian. Jadi kita dulu dari perut ibu sendiri Pak, kecuali orang yang kembar kali ya, sendiri. Tidak punya harta, kita tidak bawa apa-apa kok. Dia tidak punya anak, tidak punya harta, tidak punya jabatan ketika lahir. Makanya dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 78 Allah berfirman di antaranya wallahu akhrajakum. Wallahu akhrajakum, Allah yang mengeluarkan kamu. Jadi Allah yang mengeluarkan kita min butuni ummahatikum, dari perut ibu kalian. Nah ketika kita lahir Pak ke dunia, la ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa, kita orang bodoh. Fir'aun bodoh semua, tidak tahu apa-apa. Qarun, Haman bodoh semua, nggak tahu apa-apa. La ta'lamuna syai'a. Tetapi Allah memberikan instrumen, memberikan fasilitas yang luar biasa. Ini dengan rahman dan rahmat. Apa diantaranya? Wa ja'ala lakumus sam'a, kemudian kita diberikan pendengaran. Wal absor, mata. Ini luar biasa penting ini, pendengaran, kemudian penglihatan, mata, bahkan wal afida, ay al akal, hati. Nah ini tiga nikmat ini yang besar, nikmat besar. Jadi manusia diberikan pendengaran, mata dan hati, bisa menaklukkan dunia, ya gitu. Bisa menjadi orang yang pintar, orang yang kaya, bisa jadi presiden, bisa jadi yang lain-lain. Tapi ada juga bisa jadi orang yang soleh, ada juga menjadi orang yang salah. Dia soleh karena punya pendengaran, mendengar Al-Quran, melihat Al-Quran, melihat fenomena alam. Hatinya digunakan untuk beribadah, hatinya digunakan, akalnya digunakan untuk hal-hal yang baik. Jadi menjadi orang yang soleh. Tapi ada juga orang yang menjadi orang yang salah. Ini tergantung menggunakan. Ini nikmat. Tujuannya apa? La'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Jadi Allah memberikan kepada kita pendengaran, mata, kemudian hati, agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para jamaah rahmatullah. Nah, kemudian diberikan apa lagi? Setelah diberikan tadi mata, telinga, ya, hati, wa ja'altu lahu ma'lam mamduda, ini ayat ini. Dan aku jadikan baginya harta benda yang banyak. Diberikan harta oleh Allah. Diberikan harta. Walaupun dia bekerja, iya bekerja. Tapi kalau Allah tidak memberikan, pasti walaupun bekerja dia tetap aja miskin. Ya kita bisa bekerja karena Allah. Kita sehat karena Allah. Kita panjang umur karena Allah. Semuanya dari Allah. Semuanya dari Allah. Jadi dengan modal tadi, dengan modal telinga, modal mata, modal hati, akal, maka kita bekerja kemudian sehingga kita mendapatkan harta yang banyak. Ini kan memang harta yang berlimpah dan banyak. Kalau di zaman dulu 1.000 dinar atau 100.000 dinar atau punya ladang sawah yang banyak. Kalau sekarang bukan, punya pekerjaan, punya gaji yang gede, punya kontrakan beberapa pintu, punya mobil, punya sawah dan sebagainya. Itu dari Allah semuanya. Tapi kenapa mereka kafir? Mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apalagi melakukan kebanggaan manusia?
Ya, tadi punya jabatan, punya harta yang banyak. Wa banina syuhuda, dan anak-anak yang selalu bersama dia. Anak-anaknya. Jadi kalau orang-orang kaya di zaman dulu, Pak, ada satu riwayat, mereka tidak perlu kerja. Yang penting diam di rumah berkumpul dengan anaknya, karena mereka sudah kaya. Mereka punya budak-budak, mereka punya pekerja-pekerja. Jadi anak-anaknya itu menyenangkan bagi kedua orang tuanya. Ya gitu. Ya kita pun, Pak, punya anak, saya udah punya anak, kalau berkumpul senang juga saya. Di rumah saya senang berkumpul. Nah ini zaman-zaman dulu begitu. Orang-orang yang kaya, tapi orang-orang yang jahat. Kaya tapi jahat. Mereka tidak beriman kepada Allah. Ya. Tapi kaya dia, diberikan diuji oleh Allah dengan kekayaan, diberikan anak yang banyak. Ya, sampai mereka punya pembantunya bukan puluhan, ratusan mungkin, punya pekerjaannya. Jadi berkumpul tiap hari di rumah, senang menyenangkan. Ini satu nikmat yang Allah berikan kepada Allah, kepada mereka. Satu nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Tapi tetap mereka tidak beriman, mereka tidak atau jahat. Bahkan wa mahattu lahu tamhida, dan kulapangkan baginya rezeki dan kekuasaan. Jadi ada rezeki dan kekuasaan dengan selapang-lapangnya. Ini semuanya karunia Allah. Yakni kata Allah, aku berikan kepadanya berbagai macam harta benda dan peralatan dan yang lain-lain. Begitu. Jadi nikmat. Tapi tetap mereka. Nah di sini kemudian ayat berikutnya, setelah Allah memberikan kekayaan, kesenangan, dengan jabatan, dengan harta, dengan anak dan lain sebagainya, kemudian dia tetap masih minta juga sama Allah. Maksudnya dia berharap agar ditambah kekayaannya, ditambah jabatannya, lebih banyak lagi, kan begitu. Tapi di sini semayat mau anazida, ini manusia memang. Ya haus terus, Pak. Kalau nggak punya iman, imannya lepas, haus terus, kurang terus. Makanya di sini semayat mau anazida, kalla innahu kana li ayatina anida. Ini orang-orang yang dulu, orang-orang yang sudah kaya raya, mereka masih tetap. Jadi di sini kemudian dia ingin sekali supaya aku menambahkannya. Masih minta aja padahal udah kaya. Mobilnya sudah berapa nggak terhitung, rumahnya juga banyak, gitu ya. Anaknya juga banyak karena ada 3 bibit misalnya, istrinya 3 misalnya bisa. Tapi dia masih minta aja sama Allah, masih kurang. Tapi minta terus, tapi tidak pernah bersyukur. Gitu. Ini kan sifat manusia seperti itu. Minta terus, tapi tidak pernah bersyukur kepada Allah. Ya bersyukur itu artinya dengan ibadah kepada Allah. Semakin banyak kita sholat, semakin bersyukur. Semakin kita banyak ngaji, semakin bersyukur. Semakin kita banyak sedekah, semakin bersyukur. Semakin banyak kita puasa, semakin bersyukur kita. Nah itu kan, bersyukur itu diaplikasikan, dibuktikan dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah berkata, ketika mereka yang orang-orang kaya tapi mereka jahat, mereka minta ditambah hartanya oleh Allah atau jabatannya diperpanjang, sekali-kali tidak akan aku tambah. Kenapa? Karena mereka sesungguhnya sudah menentang ayat-ayat kami, gitu. Nah, jadi ini termasuk la in syakartum la azidannakum. Jadi kalau kita bersyukur, kalau kalian bersyukur ditambah nikmat. Tapi karena mereka tidak bersyukur, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Karena siksaku amat pedih. Bapak-bapak, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nasib orang-orang kaya, nasib orang-orang yang berkuasa di zaman dulu, tapi mereka tidak beriman kepada Allah, menentang dakwah Rasulullah, menentang dakwah para nabi, tidak percaya dengan Taurat dan Injil, tidak percaya dengan Al-Quran, maka kemudian mereka mati. Nah ketika mati ini di akhirat, urusan di akhirat, di sini disebutkan sa'urhikuhu sa'uda. Su'ud, naik. Aku akan membebaninya,
aku akan membebaninya mendaki pendakian yang memayahkan. Mereka nanti, loh, kok ada, memang di akhirat nanti ada gunung, gitu, ada jalan yang nanjak, ada, gitu. Nah ini di sini sebagaimana Rasulullah bersabda, hadis dari Abu Hisham, dari Abu Sa'id, Rasulullah bersabda menceritakan tentang neraka. Nanti mereka yang tadi yang berkuasa, yang banyak hartanya, yang berkuasa tapi mereka jolim, tapi mereka kafir akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Nah di sini wailun wadin fi jahannama yahwi fihil kafiru arba'ina kharifan qabla ayyablugo qarahu dan seterusnya. Artinya wail. Jadi ada dalam Al-Quran Pak ya, wailul lil musallin, ada diartikan celakalah orang yang sholat. Ada wail. Tapi di sini wail di sini adalah nama sebuah jurang. Jadi wailun wadin fi jahannam. Wail adalah nama sebuah jurang di dalam neraka jahanam. Untuk apa nih? Jurang di dalam neraka jahanam. Yahwi fihil kafiru arba'ina kharifan. Orang kafir dijatuhkan ke dalam jurang itu selama 40 musim gugur. Jadi selama 40 tahun. Musim gugur bahasanya. Selama 40 tahun sebelum mencapai dasarnya. Jadi nanti orang-orang kafir dimasukkan ke dalam neraka jahanam, murtad ini akan dia jatuh dari jurang itu selama 40 tahun belum sampai ke dasarnya. Begitu. Nah, itu berarti neraka itu dalam, jurang itu dalam. Itu jurang yang ada di dalam neraka jahanam, wadi fi jahannam. Jadi dalam neraka itu ada jurang, berarti neraka itu gede. Nah kemudian ada sumud, di sini sumud. Wasu'udu jabalun minan nar. Su'ud adalah nama sebuah gunung dari api neraka. Masya Allah. Jadi nanti di dalam neraka jahanam itu ada gunung dari api neraka yang orang kafir akan naik mendakinya selama 70 musim semi. Selama 70 tahun naik. Kemudian terjatuh darinya selama 70 tahun juga. Naik 70 tahun, jatuh. Selama 70 tahun baru sampai ke bawah. Masya Allah. Terus menerus. Selama-lamanya begitu. Nah ini ancaman atau siksaan dari Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Rasulullah untuk orang-orang yang jahat, orang-orang yang kafir yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian di halaman berikutnya, habis apa ya? Halaman 300. Saurimu Sauda, ini juga ada disebutkan hadis yang lain. Su'ud adalah sebuah gunung dari api di dalam neraka. Jadi ada gunung api namanya. Gunung api tapi di dalam neraka. Orang kafir dipaksa untuk menaikinya. Ini oleh Allah dipaksa. Maka apabila tangannya ia letakkan di gunung tersebut, tangannya itu hancur, lebur. Maka apabila tangannya dia letakkan di gunung itu, tangannya hancur lebur. Apabila dia menariknya, mengangkat lagi, maka tangannya utuh seperti semula. Terus saja begitu Pak. Pegang, hancur, kemudian ditarik, utuh kembali, terus selama-lamanya. Makanya ahli neraka itu la yamutu fiha wa la yahya. Dia tidak hidup, tidak mati, terus saja. Kekal. Dan apabila dia menariknya, maka tangannya
kembali kepada semula. Begitu juga kakinya, ketika menginjak kakinya ke gunung itu hancur, begitu diangkat sembuh kembali dan terus selamanya. Nah, ini Masya Allah. Jadi mudah-mudahan ini menjadi ibrah, menjadi pelajaran untuk saya dan untuk kita semua. Jadi begitulah orang-orang yang jahat, orang-orang yang zalim, orang-orang yang ingkar, tidak menerima dakwah Rasulullah, menistakan Al-Quran dan sebagainya, maka akan disiksa seperti ini. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Mari sama-sama akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.